Shalom. Sungguh senang sekali saya bisa bersama-sama dengan para full timer dari GBI MPI dan juga sekolah Bethesda. Yang sekolah Bethesda boleh angkat tangan supaya saya bisa tahu. Oh ya, puji Tuhan. Yang lain adalah dari gereja ya. Ini adalah perjumpaan yang mengejutkan. Karena tiba-tiba tadi malam Pak Sabta ngechat saya bahwa kita berada di hotel yang sama dan di lantai yang sama. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Amin. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Yes, amin. Tinggal kita ngerti aja apa rencana Tuhan. Yes, betul. Saya terpilih jadi ketua sinode. Nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, pandemi melanda dunia. Saudara. Jadi saya doa, Tuhan, saya dosanya apa? Jadi saya bergumul, saudara. Melayani sinode dalam masa pandemi bukan hal yang mudah. Yang nggak pandemi aja susah, apalagi pandemi. Tapi dalam doa perenungan saya dapat satu hal. Aku tidak pernah pilih orang yang salah. Amin. Untuk setiap season ada orang yang harus melaksanakan kehendak. Itu yang bikin saya bangkit, saudara. Jadi saya bilang kita harus bergerak maju. Kita harus menolong banyak orang. Jadi saya yakin ini juga bukan perjumpaan kebetulan. Saya secara pribadi diberkati oleh pelayanan GBI MPI. Saya selalu rindu untuk bisa melayani di Palembang. Amin. Yes. Walaupun terus terang saya agak sulit mengatur waktu, Pak. Saya rindu ke Palembang bukan karena pepeknya, tapi karena hadirat Tuhan yang selalu saya rasakan dalam setiap pertemuan. Itu yang membuat saya rindu. Dan saya juga mau katakan dengan menara doa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, di-upload di YouTube, Pak Sabta juga menyampaikan firman, itu memberkati Indonesia. Amin. Jadi jangan pikir bahwa itu hanya untuk jemaat Palembang. Banyak orang diberkati. Amin. Karena itu teruskan, Pak. Amin. Karena banyak orang diberkati. Saya pelayanan TV dari sejak 2004 sampai sekarang. Ada waktunya capek, saudara sekalian. Karena harus memikirkan khotbah-khotbah baru itu kan nggak mudah. Dengar khotbah gampang, ngeritik khotbah lebih gampang, saudara. Coba saudara yang khotbah tiap hari. Gak susah itu ya. Jadi ada waktunya loh, saudara. Dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, udahlah, capek lah. 2004 sampai sekarang berapa tahun ya? 17 tahun, udah capek lah. Nah, jadi waktu saya mau memutuskan udahlah, kasih orang lain saja. Saya pas waktu itu pelayanan di Jember atau di mana salah satu kota di Surabaya atau Jombang begitu. Lalu pagi-pagi sekali saya bangun karena saya harus naik pesawat penerbangan pertama dan saya masih buru-buru mungkin 5:30 pagi itu breakfast di hotel lebih awal dari biasanya. Tiba-tiba ada seorang bapak baju batik, dia bilang, "Bapak pendeta ya?" Iya Pak, saya bukan orang Kristen, tapi saya senang dengar khotbah Bapak. Dan dia ceritakan tentang dia, sedikit tentang dia. Pak, terima kasih ya buat khotbah-khotbahnya. Saya ada pergumulan, satu waktu saya mau hubungi Bapak, bisa? Katanya. Dan itu menyentak saya, saudara. Karena saya tahu, ini suara Tuhan. Jangan berhenti, ada orang yang menanti pelayanan ini. Amin. Bahkan bukan orang percaya, dia orang yang belum percaya tapi mendengar Injil Yesus. Jadi itu alasan saya mengapa harus siap untuk melakukan ini. Dan yang ketiga, saya merasa bahwa sebuah gereja pada masa pandemi belum pulih benar secara ekonomi dan sebagainya untuk seluruh ya bisa mengajak para full timernya datang mencari hadirat Tuhan di gunung, di tempat yang jauh, hotel bintang 5. Ini luar biasa. Luar biasa. Ini pemimpinnya generous, saudara. Terus terang ya. Banyak saya kemarin kan anak saya kerja di Tokopedia, dia sebelumnya kerja di tempat yang lain. Wah, mereka bicara tentang pekerjaan yang lama ya, bukan yang baru. Gaji nggak dibayar, apa. Wah, tiba-tiba ini retreat bintang 5. Harus bersyukur loh saudara sekalian. Jangan
bilang, saya sebetulnya nggak pengen atau apa. Ini berkah. Nggak tiap hari bisa gini-gini. Ya, puji Tuhan. Nginepnya nggak hotel sembarangan loh saudara. Tingkatan nginep hotelnya, hotel yang sama dengan ketua sinode nginep. Jadi jangan bilang gini, saya cuma guru biasa, saya cuma full timer di belakang meja. Enggak, saudara dikasih Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi tadi pagi saya bangun doa, lalu saya bilang dalam hati ngomong apa ya bagi rekan-rekan hamba Tuhan dari Palembang ini. Jadi saya hari ini saya tentu tidak siapkan PowerPoint dan sebagainya karena saya juga tidak menduga hal itu, tapi ada beberapa hal yang saya mau bagikan untuk kita. Jadi saya akan menyampaikan tentang satu hal ini. Pelayanan yang berdampak. Oke. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa pelayanan itu bukan beban. Tapi pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Kita orang berdosa, jauh lebih banyak orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat. Tapi kenapa kok kita yang dipakai Tuhan untuk melayani di gereja, melayani di sekolah? Ini adalah sebuah panggilan kehormatan. Karena itu, mari kita hidup untuk melayani. Bukan melayani untuk hidup. Sebab banyak orang melayani hanya sekedar untuk cari hidup. Nggak akan pernah maksimal hidupnya. Nggak akan berbuah sejati. Tapi kalau kita hidup untuk melayani, hidup kita akan dipakai Tuhan. Dan motivasi utama mengapa kita melayani, karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya perhatikan kadang-kadang ada orang sudah jadi full timer gereja, tapi malas-malesan, ogah-ogahan. Karena dia merasa gajinya kecil, saudara-saudara. Apalagi jemaat. Jemaat ada yang bilang, saya kan sukarelawan, volunteer. Saya kan gak digaji. Saya sukarelawan, artinya kalau saya suka, saya rela. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Dia memberikan definisi salah lagi soal sukarelawan kan. Jadi yang full timer itu yang digaji mesti kerja, mesti pelayanan rajin-rajin. Kita jemaat santai-santai saja. Ya kita bantu-bantu dikit tapi nggak mau all out. Kenapa mereka berpikir begitu? Mereka nggak tahu ayat ini. Kamu sudah ditebus, kamu sudah dibeli, dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara sekalian, kalau kita ini cuma karyawan, kerja dulu, baru dapat gaji. Tapi karena kita ini ditebus menjadi anak Allah, kita diselamatkan dulu, kita dibayar dengan darahnya yang mulia itu, baru kemudian kita melayani dia. Jadi kalau kita mikir, saya nggak dibayar, dia nggak ngerti firman Tuhan ini. Kemungkinannya kalau ada orang pelayanan malas-malesan, kalau ada jemaat nggak mau pelayanan, kemungkinannya dua. Yang pertama, memang dia belum pernah dibeli oleh darah Yesus. Belum pernah lahir baru, makanya dia ngomong gitu. Yang kedua, dia sudah lahir baru, sudah dibeli dengan darah Yesus, tapi nggak sadar. Kita itu bukan dibayar belakang loh saudara. Kita dibayar di depan. 2000 tahun yang lalu. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan dolar atau rupiah, dengan darah Yesus sendiri. Sehingga bagaimana mungkin kita ini melayani asal-asalan, nggak siap, menjengkelkan, tidak bisa diandalkan. No, karena kita sadar, aku ini selamat, mestinya masuk neraka, sekarang masuk surga. Itu kemurahan Tuhan. Apalagi dijadikan hamba Tuhan, pelayan Tuhan.
bekerja menjadi kawan sekerja Allah. Waduh, itu luar biasa. Jadi sadarlah, kita ini orang yang telah dibeli. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, saya melihat ada dua jenis pelayan Tuhan. Ya. Saya catat dulu, kita sudah dibayar lunas. Untung Yesus nggak nyicil kita waktu dia mati di kayu salib, lunas. Yang kedua, ada dua jenis pelayan. Yang pertama seperti Petrus, yang kedua seperti Paulus. Dua-duanya efektif dipakai Tuhan melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Tapi bedanya begini, kalau Petrus itu dulunya kan nelayan, dia meninggalkan jalannya, perahunya, pekerjaannya, dia full time melayani Tuhan. Itu Petrus. Jadi kalau sekarang hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala, sebagai staf pastoral, staf sekretariat, sebagai guru sekolah Kristen dan sebagainya, Petrus. Tapi ada yang seperti Paulus. Paulus itu pelayanannya luar biasa, nggak kalah dari Petrus. Tapi dia itu bukan full timer, saudara. Dia adalah seorang tent maker, pembuat tenda. Makanya dia cocok benar berteman sama Aquila dan Priscilla. Kenapa? Profesinya sama, sama-sama pembuat tenda. Tapi Paulus bekerja bukan supaya dia kaya raya sehingga waktunya habis untuk pekerjaan itu. Dia bekerja hanya untuk mensupport kebutuhannya untuk memberitakan Injil. Karena dia rasul. Rasul itu artinya kan perintis. Jemaat kan belum ada waktu itu, dan mereka nggak bisa disuruh memberi persembahan dan sebagainya. Belum mengerti konsep itu, baru sedang diajar. Dan karena itu maka Paulus tidak mau hidupnya menjadi batu sandungan. Seakan-akan pelayanannya itu kok mencari uang. Karena itu dia bekerja, saudara sekalian. Jadi nggak salah loh jadi Petrus ya. Tapi Paulus ada reason tertentu mengapa dia tidak mengambil persembahan jemaat. Adapun persembahan yang ada, dia bawa, dia sumbangkan untuk jemaat miskin di Yerusalem dan sebagainya. Karena itu dia merasa dicukupi dengan berkat Tuhan dan dia melayani. Jadi ada orang yang dipanggil sebagai full timer, ada orang yang dipanggil di marketplace tapi tetap melayani. Jadi yang penting itu bukan full timer atau tidaknya, tapi full heart, saudara. Saya lihat kadang-kadang ada jemaat lebih full heart daripada full timer. Bukan di Palembang, Pak. Bukan. Ini di tempat kami, Pak. Di tempat kami. Jadi saya sampai tegur. Saya lihat dia itu ya bukan full timer. Rajin banget pelayanan. Seminggu bisa 3 kali kebaktian dia hadir loh. Anda ini full timer, cuma nongol sekali kebaktian, yang lainnya tidur-tiduran. Ingat, kita bukan generasi rebahan lagi. Kita harus bangkit bagi Tuhan. Dan semuanya itu mulai dari hati loh, saudara. Pelayanan itu mesti dari hati kita. Dan saya ngomong gini ya, kalau di gereja kepada para full timer di tempat kami, Anda bisa kerja, biasanya Senin hari libur, Selasa sampai Sabtu, Sabtu setengah hari. Ya jam kerja sedikit agak lebih pendek daripada kalau di kantor umum. Supaya apa? Supaya kalau malam ada pelayanan, Anda bisa melayani. Dan minggu bukan hari libur. Minggu adalah hari kerja. Kerja buat Tuhan. Karena ibarat orang mau hajatan, hari Minggu itu hari hajatannya. Kita paling sibuk. Hari Senin sampai Sabtu itu mempersiapkan. Ya jangan setelah, saya mempersiapkan hari Minggunya santai. Ya jangan kerja di gereja kalau gitu. Ya salah konsepnya jika demikian. Nah tapi semua bukan karena aturan loh saudara, karena hati. Dan saya harus melakukan hal itu. Saya bilang, lihat saya khotbah tiap hari Minggu, saya khotbah dalam berbagai acara. Kalau Pak Sabta lebih hebat, setiap hari khotbah. Masa yang lain santai, saya bilang. Saudara sekalian, dan sekarang ini kita kan kerja dari rumah ini. Aduh, saya jauh lebih sibuk sekarang ini daripada waktu yang lalu, saudara. Karena semua bisa hubungi lewat Zoom, lewat apa, dan sebagainya. Tapi ya udah, kita dipanggil, kita sudah dibeli, kita harus all out. Aku dipanggil karena kasih karunia, dan aku melayani lebih daripada yang lain. Bukan karena aku, tapi kasih karunia Allah yang ada di dalam diriku. Jadi saudara perlu ngerti, kita ini dipanggil seperti Petrus atau seperti Paulus. Yang penting adalah full heart, melayani Tuhan
dengan sepenuh hati. Itu yang paling penting. Nah sekarang bagaimana kita punya pelayanan yang berdampak? Bukan hanya sekedar melayani, tapi benar-benar pelayanan yang berbuah. Saya menyoroti kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Supaya lebih gampang, ada 3 P yang saya mau bagikan. Bagaimana kita punya pelayanan yang berdampak? Belajar dari Paulus yang menulis kira-kira setengah dari kitab Perjanjian Baru dan berdampak bagi kita sampai hari ini tentunya. Dan dia juga menanam banyak gereja-gereja yang sekarang ini menjadi cikal bakal dari perkembangan gereja sedunia. Yang pertama, supaya pelayanan kita berdampak, kita harus mengalami apa yang namanya perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi. Personal encounter with Jesus. Amen. Harus ketemu Tuhan secara pribadi. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 6 berkata begini. Kisah Rasul 9 ayat 6 ayat 3 dan 6. Dalam perjalananku ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Paulus itu berdampak karena pertama dia mengalami personal encounter dengan Yesus. Yang paling penting dalam gereja, kalau orang mengalami spiritual encounter. Sayangnya ada banyak gereja sekarang bukan menawarkan encounter dengan Yesus, yang dia tawarkan entertainment. Dan karena entertainment yang ditawarkan, yang melayani pusing, menghibur apa lagi ya yang bisa menyenangkan jemaat. Dan semua orang bilang, bagus, hebat. Saya percaya encounter yang harus terjadi dan bukan entertainment. Saya percaya juga, saya juga sebagai pengkhotbah, khotbah yang baik itu bukan ketika orang bilang, Pak terima kasih, bagus khotbahnya. Tapi khotbah yang benar-benar hidup itu adalah ketika orang selesai khotbah, dia berkata, Pak terima kasih, saya akan melakukan ini setelah mendengar khotbah Bapak. Saya akan bertobat, saya akan mengampuni, saya tinggalkan merokok, saya tinggalkan kehidupan lama setelah saya mendengar khotbah Anda. Jadi bukan soal bagusnya, tapi ada perubahan hidup nggak yang kita lihat di dalam kehidupan orang yang mendengar khotbah itu. Si pelayan Tuhan baru benar-benar berdampak, hidupnya luar biasa kalau dia mengalami pengalaman transformasional dengan Tuhan. Seperti Paulus ketemu Yesus di pintu gerbang kota Damsyik, tersungkur, dan dia bilang, ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tuhan bilang, aku akan tunjukkan apa yang harus kamu lakukan, yaitu menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita itu harus mengalami perjumpaan terus dengan Tuhan. Amen. Juga bagi rekan-rekan di sekolah, saya juga ada yayasan dan ada sekolah umum di sana, dari playgroup, TK, SD, SMP, saudara-saudara. Saya mau sampaikan bahwa pendidikan sejati itu bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya informasional, tapi transformasional. Kalau cuma informasi, Google lebih pintar dari kita loh, saudara. Ya, betul. Saya minggu yang lalu ditawari sebuah program dari sekolah internasional berbahasa Inggris, dan dia bilang, Pak, ini semuanya udah nggak perlu guru sebetulnya. Guru itu cuma tutor aja. Karena kami sudah siapkan semuanya, pelajaran apapun dalam bahasa Inggris dengan gambar yang bagus, dengan presentasi yang bagus. Jadi fungsi guru apa? Yaitu cuma mendampingi kalau anak nggak ngerti. Sebetulnya ini mandiri juga bisa. Lalu saya pikir, wah bagus juga programnya. Tapi setahu saya yang mentransformasi itu bukan bahan, tapi mesti orang yang dipakai Tuhan. Bahan bagus, bahan perlu, resources penting, tapi bukankah Tuhan mau memakai orang menjadi alat kemuliaannya? Karena kita bukan robot. Walaupun kita diberi pengetahuan, murid diberi pengetahuan, ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer, oleh Google dan sebagainya. Kalau anak itu malas, gimana dimotivasi oleh Google?
Kalau anak itu karakternya tidak baik, gimana Google mentransformasi kehidupannya? Disinilah kita melakukan peran yang jangan masuk kepada hanya sekedar informasi. Kalah kita sama Google, kalah kita melalui sosmed. Generasi sekarang lebih sering dimuridkan oleh sosial media daripada oleh gurunya, oleh pendetanya, oleh hamba Tuhannya. Tapi ketika dia ketemu dengan kita, kita memotivasi, kita mendoakan hidupnya berubah. Google nggak bisa, saudara-saudara. Hanya Yesus melalui hamba-hambanya yang bisa dipakai untuk mentransformasi kehidupan tersebut. Jadi ini, alami dulu pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Yesus, sehingga kita mengalami transformasi kehidupan. Tetapi ada satu ungkapan yang berkata, you cannot give what you don't have. Engkau tidak bisa memberi apa yang engkau sendiri tidak pernah miliki. Saya menyala-nyala melayani karena apa? Saya pernah ngalami. Kalau saya nggak pernah ngalami, bagaimana saya bisa membagikan kepada orang miskin? Miskin secara rohani. Atau kalau saudara ingin membantu orang miskin secara jasmani, kita aja hidup berkekurangan, makan aja susah. Walaupun niatnya ada, gimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Jadi ingat, kita sendiri yang pertama-tama harus mengalaminya. Saya ini anak pendeta, saudara. Ya lebih daripada full timer saya rasa, karena sebelum saya lahir saya sudah tinggal di gereja, begitu. Bersama dengan papa mama saya waktu saya dalam kandungan, kan saudara sekalian. Atau sebetulnya papa saya kemudian sebetulnya dipanggil ketika saya berusia 5 tahun dan adik-adik saya yang lahir di lingkungan gereja, tapi saya juga tinggal di sana. Tetapi saya mau katakan sebagai anak pendeta saya juga ogah-ogahan, malas ke sekolah minggu, malas ke gereja, hanya didorong-dorong saja. Padahal gereja kan dekat banget, tinggal turun saudara dari pastori udah ke gereja. Tapi kalau kebaktian jam 4 sore, jam 3 saya pergi dulu ke bioskop, saudara, nonton bioskop. Karena apa? Nggak transformasional. Oh, dimarahin sama ayah saya, disiapkan rotan, saudara, karena dia orang yang sangat disiplin sekali. Tapi walaupun begitu ya, saya pergi ke gereja karena takut dirotan. Tapi itu nggak mengubah hidup saya. Satu kali saya pergi ke Surabaya lagi liburan 2 minggu, libur sekolah, ketemu dengan sepupu saya, ternyata dia bilang, wah saya 2 hari lagi mau ikut retret nih, 4 hari di Sarangan, dekat danau di Jawa Timur. Waduh, retret apaan? Saya bilang, kebaktian katanya. Saya kan belum pernah retret sebelumnya, ya, kebaktian. Aduh, di rumah sendiri aja malas kebaktian ini. Tapi enak loh, dekat danau, nanti banyak jalan-jalannya. Oh jadi kebaktiannya sekali, lalu 3 hari lainnya jalan-jalan gitu? Oh enggak, tiap hari ada kebaktian. Waduh, tiap hari kebaktian selama 4 hari itu. Iya, sekali kebaktiannya, bukan, bisa 5 kali sehari. Waduh, 5 kali 4, 20. Saya pikir enggak kenyang gitu ya. Saya bilang saya nggak mau ikut ah. Kalau tahu gini saya nggak kesini, saya bilang. Ya udah 4 hari kamu tungguin aja di sini. Loh saya kan nggak ada teman, ya main aja sama papa mama saya. Kata yang tahu gitu. Akhirnya terpaksa saya ikut, saudara. Dan terus terang, saudara, saya nggak ngerti perkara rohani. Wah mereka nyanyi jingkrak. Bahasa roh itu tahun 79, pemulihan yang saya nggak ngerti. Saya pikir apa? Saya ejek-ejek malah, saudara. Oh mereka bilang lama. Saya bilang lama amat gitu ya. Sandal lawas, sandal baru. Sampai saudara sepupu saya senggol saya, jangan macem-macem kamu sama Tuhan, katanya. Lah saya tuh nggak ngalami. Loh bukan saya jahat, benci, mengolok. Saya nggak ngalami apa-apa. Orang bisa nyanyi jingkrak, maju mundur. Saya bilang kayak orang gila ya. Karena saya nggak ngalami. Tapi malam terakhir itu khotbah sudah hampir jam 10, saudara. Saya juga udah ngantuk, mungkin di deretan kesekian, ratusan orang hadir, bangkunya bangku kayu, saudara sekali. Tiba-tiba ada orang kesurupan, mungkin 2-3 bangku di belakang saya. Jat, buat, dia tendang itu, saudara, bangku kayu. Waduh, saya kagetnya luar biasa. Kan rasanya memberikan anggukan standar setuju tanpa diminta, begitu ya. Sudah ngantuk-ngantuk, jat, buat, wah, saya langsung melek, badan saya gemeter. Dia langsung ke depan mau pukul itu pendeta pasang kuda-kuda. Wah, saya pikir seru juga nih. Midnight action gitu, saudara.
Lalu saya lihat itu pendeta usir setan, keluar setan, keluar setan. Orang itu tergulung-gulung, mendesis seperti ular, ditengking lagi, keluar lagi, roh-roh jahat seperti harimau, mengaum dan sebagainya. Tapi sampai akhirnya itu setannya keluar, diboyong keluar. Lalu pendeta tutup Alkitab, dia bilang saya nggak lanjutkan khotbah, tapi saya mau bilang setan sudah keluar dari dia. Tapi kalau Anda tidak terima Yesus, setan yang tadi keluar dari orang itu bisa masuk kepada Anda. Aku takutin lagi saudara. Udah malam, dingin, Jumat Kliwon, tanggal 13. Wah, udah lengkap sudah. The Friday 13, kira-kira gitu sudah. Malah dia tantang orang Altarko. Saya kemudian rasa gini, kok Tuhan itu luar biasa ya? Saya kok nggak ngalami yang gini-gini sebelumnya. Jadi saya maju ke depan, saya mau membuka hati untuk mengundang Yesus sebagai juru selamat. Dan saya nangis di depan, saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Tapi saya nangis, saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Sejak itu hidup saya berubah. Saya setelah pulang dari sana, ke gereja itu nggak cuma sekali hari Minggu, 3 kali loh saudara. Nggak pelayanan, nggak khotbah, nggak apa-apa ya, anak pendeta ya duduk-duduk aja. Pendeta yang khotbah sama, ayat yang dibacakan sama, nyanyinya sama, tapi saya menghayati apa yang dikatakan 1 hari di pelataran Tuhan lebih indah dari 1000 hari di tempat lain. Itu benar-benar saya alami. Sampai akhirnya saya melayani dan sebagainya. Ada roh yang selalu menggelora sampai hari ini. Sehingga saya ngerti, Paulus bilang, bukan aku, tapi kasih karunia yang mengalir dari dalam aku. Kalau saudara nggak dimotivasi oleh itu, engkau nggak ngalami perjumpaan pribadi, engkau nggak bisa. Engkau tidak bisa beri kepada orang lain apa yang engkau tidak pernah miliki. Karena itu saya doa, saya sungguh doa di tempat ini selama 3 hari atau 4 hari, engkau dilawat oleh Tuhan. Engkau ketemu Yesus secara pribadi. Itulah yang akan mengubah hidup kita menjadi baru. Yang kedua, saudara sekalian, atau saya bacakan satu ayat dulu supaya lebih jelas. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Pak Sony boleh bacakan buat kita? Iya, Pak. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Ini tujuan kita. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih dalam, bukan sekedar tahu, tapi pengenalan yang membuat keserupaan antara kita dengan Yesus. Kata mengenal ditulis dalam kata ginosko dalam bahasa Yunani. Itu bukan sekedar pengetahuan, oh saya kenal secara logika, tapi ini berdasarkan sebuah pengalaman berjalan hidup bersama dengan Yesus. Kata ginosko, ginoskein ini padanannya sama seperti bahasa Ibrani yada dalam Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 4 ayat 1. Adam mengenal Hawa dan melahirkan anaknya Kain. Ini pengenalan yang intim, seperti seorang suami mengenal istrinya sampai akhirnya melahirkan seorang anak. Tuhan mau kita intim dengan Dia. Paulus bilang, aku sudah ketemu Yesus, tapi aku ingin terus makin kenal, makin kenal, makin kenal, sama seperti aku sendiri dikenal oleh Tuhan. Nah saudara, kalau kita udah jadi orang percaya, kita harus terus mengejar keserupaan dengan Kristus, terus makin ingin mengenal Tuhan. Nah ini nggak bisa didorong-dorong loh saudara. Ini hanya lahir dari kerinduan hati. Seperti rusa yang merindukan sungai, jiwaku haus akan engkau. Kalau enggak, saudara jadi Kristen berapa puluh tahun pun nggak akan maju, nggak ada progresivitas secara rohani. Karena mesti ada dorongan kerinduan dari dalam. Itulah yang membuat kita kemudian berdoa, membaca Alkitab. Karena hati kita berkobar-kobar, bukan karena sekedar disuruh. Di Taman Eden itu ada 2 pohon, pohon pengetahuan baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Banyak orang walaupun sudah beragama Kristen, masih hidup istilahnya di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tahu hal-hal yang secara rohania yang dituntut Tuhan,
tapi melakukan dengan kekuatannya sendiri. Kalau kamu mau jadi Kristen rohani, baca Alkitab minimal 4 pasal tiap hari. Ya Tuhan, saya mesti baca Alkitab 4 pasal. Kalau nggak baca rasanya terhukum. Kamu udah jadi Kristen, kamu harus doa setiap hari minimal sejam. Kalau kita udah doa rasanya belum sejam, masih merem lagi, saudara sekalian. Kalau doa bareng-bareng bisa lebih semangat, tapi kalau doa sendiri kan susah, saudara sekalian. Rasanya udah sejam. Begitu dia, baru 5 menit. Tapi kita lanjutkan lagi. Yang ke 55 menit kita lanjutkan lagi. Kenapa? Kalau nggak 1 jam, kita bukan orang Kristen yang salah. Hasilnya apa? Kita baca 4 pasal tiap hari, kita doa sejam sehari. Lalu kita bangga rohani, hebat, saya udah jadi Kristen luar biasa. Tapi itu nggak berkenan kepada Tuhan, karena kita di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi kalau kita pindah ke bawah pohon kehidupan, Yesus kan pohon kehidupan, bukan hukum Taurat, tetapi anugerah kasih karunia. Kita itu saking cinta sama Tuhan, baca 4 pasal itu nggak kerasa. Kok udah 10 pasal ya? Kita itu saking cinta Tuhan, kok sudah 1,5 jam ya? Bisa sambil nangis, sambil apa? Bukan lagi karena orang dorong-dorong, tapi hatinya haus. Yang kedua, saya lihat pelayanan yang berdampak itu mesti ada yang namanya proses pembentukan. Proses pembentukan. Saudara, Paulus bertobat ketika dia berjumpa Yesus di pintu gerbang kota Damsyik. Tapi kemudian dia nggak ujuk-ujuk jadi rasul. Dia diproses, prosesnya lama. Coba saya beritahu saudara, Galatia 1 ayat 17 dan 18 bilang begini, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas atau Petrus, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi Galatia 1 ayat 17 dan 18 ini bilang ketika dia ketemu Yesus di Damsyik, dia nggak langsung balik ke Yerusalem. Dia pergi dulu ke tanah Arab, lalu balik ke Damsyik, baru 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem. Ngapain dia 3 tahun berada di tanah Arab, di Damsyik? Kita nggak pernah tahu, tidak dicatat jelas dalam Alkitab. Tapi banyak penafsir berkata, mungkin dia pergi mengunjungi Gunung Sinai yang menurut Alkitab ada di tanah Arab. Dan dari sana dia ingin mengalami proses lebih mengenal Tuhan. Karena dia tahu Musa, dia kan ahli Taurat, saudara. Dia orang pinter. Kalau soal informasi, dahsyat. Tapi dia belum mengalami transformasi sebelum ketemu Yesus. Jadi dia pergi mungkin ke Gunung Sinai untuk merenungkan, menghayati lebih dalam. Karena ayat-ayat Taurat yang selama ini dia baca ulang dengan perspektif yang 180 derajat berbeda. Baru kemudian setelah 3 tahun belajar, dia ketemu dengan para rasul di Yerusalem. Nah, sebetulnya para rasul dan juga jemaat Yerusalem nggak mau terima dia karena takut jangan-jangan ini cuma strategi, bohong-bohongan. Dia kan mau penganiaya jemaat, saudara. Tetapi puji Tuhan ada seorang yang bernama Barnabas yang memperkenalkan kepada para rasul. Kisah Rasul 9 ayat 27 berkata, Barnabaslah yang memperkenalkan dia kepada para rasul sehingga diterima. Dan akibatnya 15 hari, 2 minggu lebih dia nginep di rumah Petrus dan bisa bicara banyak hal tentang Yesus di sana. Paulus kemudian memberitakan Injil di Yerusalem. Orang-orang Yahudi mau membunuh sehingga dia dilarikan pergi ke Tarsus. Kenapa Tarsus? Karena Tarsus adalah kota kelahirannya. Dan dia tinggal di Tarsus 14 tahun tanpa kabar dan berita. 3 tahun tidak ada kabarnya di tanah Arab, ngapain? 14 tahun tidak ada kabar beritanya di Tarsus. Galatia 2 ayat 1. Ini titik balik dalam hidupnya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Jadi dia pergi membawa sumbangan dari jemaat Antioquia bagi jemaat Yerusalem yang sedang mengalami bencana kelaparan. Jadi dia bertobat hari ini, 3 tahun kemudian dia baru ke Yerusalem, nginep di rumah Petrus. Lalu dia pergi ke Tarsus karena mau dibunuh orang. 14 tahun kemudian dia baru balik ke Yerusalem. Apa yang dicatat tentang Paulus selama 14 tahun? Nothing.
Nggak pernah ada catatan apapun tentang Paulus selama hampir 14 tahun. Tiba-tiba Barnabas menjemput Paulus di rumahnya di Tarsus. Paulus, pelayanan yuk sama-sama aku. Dan Paulus berkata, aku siap. And the rest is history. Paulus menjadi rasul yang lebih terkenal daripada Barnabas, mentornya. Dia menulis setengah kitab Perjanjian Baru. Dia menanam begitu banyak jemaat. Saya mau bilang gini, apakah ada di antara saudara, engkau yang sudah ketemu Yesus sekian tahun yang lalu, dan kau berada bahkan di kota kediamanmu, di Tarsusmu, belasan tahun, dan kau rasanya gak ngalami apa-apa, engkau masih cinta Tuhan, masih melayani, tapi kok rasanya gak ada breakthrough ya, kok begini-begini saja. Dan mungkin satu hari seperti Paulus, engkau bisa doa begini, Tuhan, apakah engkau sudah selesai dengan aku? Tidak adakah rencanamu yang lebih besar? Karena selama 14 tahun aku tinggal di sini dan gak ngapa-ngapain Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan belum selesai dengan saudara. Dia sedang melakukan sesuatu perkara yang besar, yang tidak pernah engkau duga. Saya tidak bilang saudara harus seperti Paulus pergi keluar kota, keliling dan sebagainya. Setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Tapi bahkan rasul hebat seperti Paulus harus menunggu 14 tahun dalam masa proses pembentukan sebelum dia menjadi rasul. Kita kan selalu mikirnya Paulus itu bertobat langsung jadi rasul kan? Mungkin dari kecil kita mikir gitu, tapi kalau kita teliti Alkitab, wah, Alkitab menunjukkan 14 tahun loh saudara. Dia nggak ngapa-ngapain istilahnya, menunggu. Tetapi tahukah saudara, menunggu walaupun kelihatannya mengesalkan, membosankan, ada rencana Allah yang lebih hebat. Karena itu bicara soal proses yang Tuhan sedang kerjakan. Saya percaya bahwa sukses adalah ketika kesempatan dari Tuhan bertemu dengan persiapan dari kita. Bagian kita adalah mempersiapkan diri, bagian Tuhan membuka pintu kesempatan. Tapi celaka kalau pintu kesempatan terbuka, kitanya nggak siap. Paulus itu mempersiapkan diri 14 tahun di Tarsus, walaupun tidak ada kabar berita tentang dia. Dan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dibuka pintu kesempatan, sejarah mencatat dia dipakai menjadi rasul yang luar biasa. Tahukah saudara berapa tahun Yusuf harus menunggu sebelum dia menjadi raja muda di Mesir? 13 tahun. Tahukah saudara berapa lama Paulus menunggu sebelum dia jadi rasul? 14 tahun. Saudara tahu berapa lama sejak pengurapan yang diberikan oleh Samuel sehingga Daud benar-benar bisa menjadi raja bukan hanya di Hebron tapi atas seluruh Israel? 20 tahun. Berapa lama Abraham yang mendapatkan janji keturunannya seperti bintang di langit pasti di tepi laut, menunggu anak yang pertama satu-satunya lahir? 25 tahun. Berapa lama Musa menunggu sampai dia menjadi pemimpin Israel yang luar biasa? 40 tahun. Berapa lama Yesus harus menunggu sampai dia menyampaikan khotbah yang pertama? 30 tahun. Saya percaya nggak ada kesuksesan tanpa proses. Kita hanya ingin yang instan. Kita bukan mie instan, saudara. Kita ini umat Tuhan yang diproses. Yang penting waktu kita diproses, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, setia dalam perkara kecil. Baru Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Mungkin engkau seperti Paulus, aku kok di sini ngapain? Rasanya pekerjaan yang aku lakukan monoton sama saja dari tahun ke tahun dan sebagainya. Tuhan sedang memproses hidup saudara. Engkau tidak bisa diberi perkara yang lebih besar kalau engkau tidak setia dalam perkara yang lebih kecil. Setia dalam perkara kecil. Yang kedua, taat. Waktu proses terjadi, taat, jangan berontak. Waktu engkau taat, ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan kita. Yosua itu taat banget sampai Musa, sehingga ketika Musa mati, Tuhan bilang, Yosua, engkau yang menggantikan Musa. Karena apa? Setia dalam perkara kecil, taat. Mungkin ada di antara saudara yang hidupnya hari-hari ini mungkin seperti Paulus yang 14 tahun berada dalam kepompong. Engkau sudah meninggalkan kehidupan ulat, kehidupan lama karena engkau sudah berjumpa dengan Yesus.
tapi engkau belum menjadi kupu-kupu, tetapi engkau masih berada dalam kepompong, dan ketika kepompong sedang diproses, biarkan waktunya untuk melakukan hal tersebut sampai matang. Jangan saudara coba membuka kepompong, saya tolongin dia dah, kasihan dia. Jangan kau jadi juru selamat. Karena kepompong itu mati loh saudara, ketika dibuka. Izinkan Tuhan memproses kita. Jadi kalau saudara sedang diproses, taat dan setia. Setia dan taat. Yang tiga yang terakhir, saya tadinya mau ngomong pendek tapi seru Pak. lihat saudara jadi bersemangat. Semua haus. Haleluya. Yang ketiga, pelayanan berdampak. Pertama, mengalami perjumpaan pribadi. Kedua, proses pembentukan. Dan yang ketiga adalah pelipat gandaan melalui pemuridan. Bagaimana pelayanan kita bisa berdampak? Kalau kita melakukan pelipat gandaan hidup kita, nilai-nilai yang kita miliki, kerinduan hati atau passion dalam hidup kita, bahkan kemampuan keterampilan kita kepada orang lain yang kita muridkan. Yesus melayani hanya 3,5 tahun. Tapi kenapa Injil bisa tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang? Dan agama terbesar sampai hari ini adalah Kristen, 2,3 miliar. Islam 1,9, 1,2 adalah orang yang tidak beragama. Karena Yesus mementori 12 orang, dan setelah dia naik ke sorga, 12 muridnya ini yang melakukan pelayanan, dan muridnya memultiplikasikan diri lagi melalui murid-murid yang lain. Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, Paulus berkata begini, 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus menemukan orang muda yang namanya Timotius, dan dia mereproduksikan hidupnya kepada Timotius, sehingga Timotius yang akhirnya melanjutkan pelayanannya. Saudara, saya mau bilang, umur kita itu terlalu singkat, sehingga rencana Allah biasanya tidak habis kita kerjakan pada masa hidup kita. Karena itu Alkitab berkata tentang Allah Abraham, Ishak, Yakub, 3 generasi. Bahkan setelah Yakub, Yusuf. Kan pada zaman Yusuf orang Israel mengalami pertumbuhan yang luar biasa. 3 generasi, 4 generasi. Karena hanya Abraham saja rencana Allah tidak tuntas. Allah terlalu besar untuk bisa menyelesaikan seluruh karyanya melalui saya dan saudara. Tapi dia mau memakai keturunan kita secara jasmani atau secara rohani, murid-murid rohani kita, untuk terus melanjutkan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, Paulus adalah orang yang pertama-tama dimentori oleh Barnabas. Kalau Paulus nggak pernah dipanggil oleh Barnabas, nggak jadi rasul, saudara. Barnabas itu kelihatannya nggak terlalu terkenal dibandingkan Paulus. Tapi saya mau bilang, jadilah orang seperti Barnabas. Temukan orang yang potensinya masih terpendam, tapi saudara lihat, kalau dia ketemu Tuhan, diberi kesempatan, saya arahkan, dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Barnabas mendapatkan pahalanya sendiri dari Tuhan, karena dia membangkitkan murid-murid seperti Paulus. Paulus membangkitkan murid-murid seperti Timotius, dan begitu pula terus pelayanan ini akan tetap bergulir. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan sadar kita ini terbatas, jadi temukan orang yang kita bisa muridkan. Bisa anak sendiri atau anak rohani. Bahkan kalau saudara guru, saudara harus menularkan hal-hal yang bagus. Mungkin kepada anak didikmu. Tanya dia, apa yang merupakan kerinduan hatinya. Saya punya cucu 2, saudara sekalian. Cucu yang kedua baru ulang tahun setahun, belum bisa ngomong. Ya, baru papa, mama. Anak yang cucu pertama sudah 2 tahun lebih beberapa bulan. Dan sejak waktu yang lama, kalau ditanya, Benaya, kamu jauh jadi dokter, jadi apa? Dia bilang enggak, mau jadi opa, katanya. Mau seperti opa. Jadi dia, kalau ini suka berdoa, berkati, katanya saudara. Baru 2 tahun sudah begitu.
Tadi malam saya ajak dia nonton itu ya, anak kecil kan suka lihat Cocomelon. Jadi ada belalang sama semut. Belalang males, semutnya rajin. Terus saya tanya, Benaya, kamu mau jadi belalang atau mau jadi semut? Dia jawab apa? Mau jadi opa. Tetap ngotot saudara sekalian. Saya tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, tapi yang penting kita menjadi contoh, menjadi teladan, memotivasi. Bahkan sebelum anaknya ngerti, saudara sekalian. Ya, jadi kalau saya khotbah di gereja, dia di rumah nonton, mau lihat opa katanya. Mungkin dia nggak ngerti khotbah saya, tapi dia duduk mendengarkan khotbah. Saudara-saudara, kita ini nggak bisa menyelesaikan seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Mesti ditransformasikan itu kehidupan orang di sekitar kita dan ditransfer kepada orang-orang di sekitar kita. Lewat apa? Yaitu lewat pelipat gandaan pemuridan. Saudara, karena itu saya dorong, temukanlah orang-orang seperti itu di komunitas kecil. Agak sulit dalam ibadah umum di gereja, mesti di komsel. Dan kalau di komsel saudara udah lihat, mantap, doa, mulai muridkan one on one. Lebih baik laki dengan laki, perempuan dengan perempuannya. Sehingga kita bisa mengimpartasikan hidup kita, hati kita, pelayanan kita. Lalu kadang-kadang dia disuruh mendampingi kita, magang. Lama-lama dia cakapnya seperti kita. Beberapa tim pastoral, staff dan yang lain, kalau diundang ke gereja lain khotbah, banyak orang bilang, khotbahnya kok mirip Pak Rubin ya? Ya puluhan tahun dia bersama saya, saudara sekalian. Ya akhirnya ya lama-lama langsung tidak langsung terimpartasi. Begitu. Jadi betapa pentingnya kita melipat gandakan diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai penutup, ini bonus. Hal yang selalu kita jaga dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan full timer, yang kita cari bukan tepuk tangan manusia, tapi ini. Cari yang satu ini. Perkenanan Tuhan. Tuhan senang dengan kita. Ayat terakhir Galatia 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pelayan sejati itu bukan melayani dengan baik ketika diawasi, ketika disuruh, ketika dilihat orang, tapi melayani dari hati, karena yang dia lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi waktu kita ngajar, aku tahu ada Tuhan yang melihat dan aku harus melakukan yang terbaik. Ketika kita melayani dalam bidang apapun, aku tahu Tuhan melihat hatiku lebih daripada pekerjaan luar, dan aku harus membuktikan aku mau berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja ketika tuannya itu datang. Saya hari-hari ini sedang dorong jemaat yang saya layani, saudara, karena puji Tuhan pandemi sudah mulai agak turun, tapi banyak orang masih belum berani ke gereja. Masih berapa puluh persen lah dari biasanya. Jadi saya juga khotbah secara on-site dan juga mengundang orang-orang yang online. Saudara berhenti jadi generasi rebahan. Kalau saya lihat saudara berani naik sepeda, saudara berani makan di luar, saudara berani kerja, tapi engkau takut ke gereja, saya rasa ada roh ketakutan dan kemalasan yang harus dipatahkan dalam hidup kita. Olahraga baik, olah roh jauh lebih baik. Loh, dalam pengalaman yang saya alami, mungkin juga di Palembang sama. Kita tutup beberapa bulan pintu gereja, tapi sejak tahun lalu kita sudah buka. PPKM kemarin mungkin 2 bulanan, tapi kita mulai lagi, saudara sekalian. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satu orang pun ketularan COVID ketika sedang ibadah. Iya, betul. Karena prokesnya ketat.
Iya. Loh, jemaat kami ada yang meninggal karena COVID, ada yang kena dan sebagainya. Saya tanya semuanya, saya telepon, ada yang mendoakan dan sebagainya. Kenanya di mana? Di rumah, dari anaknya, dari cucunya, di tempat kerja, habis olahraga, naik sepeda atau jogging, lalu makan sama teman-temannya, buka masker, kena, saudara sekalian. Tapi di gereja nggak pernah. Lalu yang ditakuti pergi ke gereja. Ini kan aneh ini. Iya. Ini spirit apa yang menguasai ini? Itu kadang-kadang ya ada orang yang pelayanan aktif, udah hampir 2 tahun ini nggak kelihatan batang hidungnya. Iya. Takut. Iya, benar. Dan apa saudara jamin dia akan lebih rohani ketika online di rumah saja? Saya yakin tidak. Iya. Saya yakin tidak. Ini waktunya kita mendorong mereka. Iya. Iya. Karena apa? Yang kita cari perkenanan Tuhan. Benar. Saya di gereja lokal dan cabang-cabang punya teladan ayah saya. 82, hampir 83 tahun, saudara sekalian. Dia itu waktu berhenti, dia lebih buka lebih awal yang di Tasikmalaya daripada saya. Saya masih lebih hati-hati begitu, saudara. Dia buka, saya bilang, "Pak, udah lebih dari 60. Janganlah, udah di rumah aja. Khotbah lewat rekaman atau lewat Zoom." Siapa yang bilang 60 nggak boleh ke gereja? Loh, itu aturan pemerintah. Lebih taat sama Tuhan daripada pemerintah, katanya, saudara. Loh, bukan gitu, Pak. Enggak, aku lebih baik mati di gereja daripada nggak pelayanan. Kebaktian terus, tiap minggu masih khotbah. Saya bersyukur loh, saudara, kaki agak lemah karena ya nama udah tua, jadi suka duduk kalau ini. Tapi kalau ngomong masih kencang, pikiran masih tajam. Iya. Tiap minggu khotbah. Kemarin ke Jakarta, saudara. Sebelumnya ke Bandung, sebelumnya ke Tasik. Terus pelayanan. Sudah habis selesai, saya sore mau ajak makan. Tunggu, masih ada Zoom. Katanya, waduh. Umur hampir 90, semangat 45. Ada orang yang umur 45 kurang, semangat 90. Jadi kalau ayah saya khotbah, dia suka panggil, "Hei, yang lebih muda dari saya aja ke gereja," katanya, "nggak mati-mati nih." Saudara-saudara, perkenanan Tuhan bukan sekedar dilihat orang atau apa, nggak berguna. Iya. Nggak berguna perkenanan Tuhan. Kalau saudara kasih persembahan, cari perkenanan Tuhan, Iya. bukan hanya ingin dipuji manusia. Kalau pelayanan bagus, cari perkenanan Tuhan. Iya. Yang saya kejar sekarang ini cuma satu. Saya ingin ketemu Tuhan, dan Tuhan ngomong satu hal ini. "Baik sekali perbuatanmu, hai Iya. hamba. Amin. Kamu telah setia melakukan apa yang kuperintahkan. Iya. Terimalah kebahagiaan dari sejak dunia belum dijadikan." Cuma itu yang saya kejar, saudara. Nggak usah kejar popularitas, nama besar, gereja dengan puluhan atau ratusan ribu, uang yang banyak. Tuhan pasti siapkan semuanya. Amin. Ada takarannya masing-masing, Iya, kok. iya. Ada berkatnya masing-masing. Iya. Tapi semua akan kita tinggalkan. Perkenanan Tuhan itu yang paling penting. Semua orang memuji, "Hebat." Tuhan bilang, "Aku nggak suka sama kamu." Habis kita. Habis ya. Tapi kalau orang bilang, jelek, nggak maju, apa, nggak apa-apa, masa bodoh. Asal ketemu Tuhan, aku suka sama kamu. Amin. Aku berkenan kepada. Saya mau akhiri dengan ini ya. Ada seorang anak muda yang suka main piano. Dia menjadi pianis yang handal. Satu kali adakan konser tunggal di kota tempat kelahirannya. Padahal dia sudah lama tinggal di ibu kota. Dia senang sekali. Dan pada hari itu hampir 1.000 orang berhimpun di dalam tempat konser itu. Lantai bawah dan balkon. Dia mainkan lagu dan orang bertepuk tangan. Dan lagu terakhir orang memberikan standing ovation. Berdiri bertepuk tangan tak habis-habisnya. Dan kemudian orang teriak, "Mainkan satu lagu lagi, mainkan satu lagu lagi." Pada layar sudah tertutup. Pianis itu tidak nampak lagi dengan pianonya. Tapi orang tidak mau pulang. "Mainkan satu lagu lagi." Manajernya melompat dari kursi dia, masuk ke belakang layar. Dia bilang, "Mainkan satu lagu lagi." Orang gak mau pulang. Ini luar biasa sambutannya. Pianis ini bilang, "Aku mau main satu lagu lagi, tapi aku ingin ngintip dulu ya." Jadi dia buka sedikit tirai. Dia lihat semua orang berdiri. Dia tutup lagi. Dia bilang, "Maaf Pak Manajer, saya nggak jadi main satu lagu lagi." "Loh, kenapa?" "Aku lihat di balkon ada satu kakek tua yang tidak berdiri dan bertepuk tangan.
Dia hanya duduk saja. Semua yang lain tepuk tangan dan berdiri. Tapi kakek tua itu tidak tepuk tangan. Manajernya agak marah, dia bilang, persetan dengan kakek tua itu. Dia nggak ngerti ilmu musik. Siapa dia? Kenapa engkau terganggu hanya dengan satu kakek tua yang mungkin nggak ngerti apa-apa? Engkau nggak ngerti, Pak Manajer. Kakek tua itu adalah guru piano saya yang pertama ketika saya belum bisa apa-apa. Saya tidak peduli 1000 orang bertepuk tangan. Aku hanya ingin lihat kakek tua itu berdiri, bertepuk tangan, mengacungkan kedua jempolnya, dan berkata, baik sekali pekerjaanmu, baik sekali permainanmu. Izinkan aku berlatih lebih keras. Tahun depan kalau diizinkan aku mau main lagi di tempat ini. Dan kau pastikan kakek tua itu hadir. Walaupun tidak ada orang tepuk tangan, aku hanya ingin menyenangkan dia. Guru piano saya yang pertama ketika aku masih kecil. Saya percaya kita yang beriman kepada Yesus pasti akan ketemu dengan Yesus. Tapi apakah dia akan bilang, aku suka dengan kamu, engkau berkenan kepadaku, baik sekali, well done, good and faithful servant. Apakah itu yang Tuhan akan bilang kepada kita kalau kita berjumpa dengan dia? Sampai hari ini saya pribadi belum yakin. Saya yakin saya masuk surga, tapi saya belum yakin Tuhan akan bilang, aku suka dengan engkau, hidup pelayananmu berkenan kepadaku. Dan saya mau bilang gini, Tuhan, maukah engkau memberikan aku waktu untuk aku bebenah diri lebih lagi dalam kasih karunia, bukan dengan kekuatanku. Sebab hanya itu yang aku rindukan. Hai hambaku, aku suka, aku berkenan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.